Apabila teman-teman di sini nanti blognya ya, blog berita, ya blog berita, supaya lebih cepat terindeks dan nantinya lebih mudah pada saat kita akan daftarkan di Google News. Nah, ini kabar baiknya teman-teman. Nah, bisa jadi nih supaya nanti pengunjungnya besar, pengunjungnya banyak, dan kita bisa juga nanti website kita bisa daftarkan di Google News ya. Saya rekomendasikan juga di sini teman-teman. Saya rekomendasikan di sini kita menggunakan all-in-one SEO. Halo Sobat Panduan Monet dimanapun berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan selalu diberkati segala rencana dan usaha kita. Amin. Ketemu kembali ya kita di dalam sesi mengenai monetisasi website ya, Sobat Panduan Monetisasi. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya ya. Materi kita yang sebelumnya kita sudah sampai menginstal ya. Nah, materi yang sebelumnya kita sudah install WordPress ya. Kita sudah install WordPress sesuai dengan domain dan hosting yang sudah kita pilih kemarin ya, yang sebelumnya ya, sebelumnya yang sudah saya ajarkan ya, yang sudah saya ajarkan kepada teman-teman semua, itu bagaimana kita melakukan pemesanan hosting ya, pemesanan hosting sesuai dengan paket yang kita pilih. Setelah kita pilih hosting, baru kemarin kita melakukan instalasi WordPress ya, instalasi WordPress. Dan setelah kita instalasi WordPress kemarin, sebelumnya ya, sebelumnya kita sudah melakukan pemesanan ya. Misalnya kemarin kita kasih contoh ini adalah yang kita sudah install itu kemarin adalah nextmovie.id ya, nextmovie.id ya. Bagaimana sih caranya ya? Sekarang kita melanjutkan nih ya, melanjutkan sesi kita ya. Kita hari ini ya, teman-teman yang mampir ya, teman-teman yang mampir menonton video ini, hari ini kita adalah membahas bagaimana melakukan setting ya. Kita setting kembali pengaturan-pengaturan dashboard ya, supaya nantinya kita atur misalnya contoh untuk di halaman-halaman ini ya di halamannya home nanti kita buat seperti yang contoh website yang sudah termonetisasi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah termonetisasi teman-teman Sobat Panduan Monetisasi ya. Ini ada Sinda Harjaya ya di sini, Sinda Harjaya. Nah, website ini sudah termonetisasi teman-teman. Nah, di mana nanti kita akan coba kita akan atur ya, kita akan melakukan pengaturan ya, pembuatan ini untuk halaman-halaman ini ya. Yang nanti adalah halaman-halaman wajib ya, halaman-halaman wajib yang harus teman-teman sobat panduan monet yang harus lakukan ya, supaya nantinya website teman-teman semua bisa diterima oleh Google AdSense, menjadi mitranya Google AdSense. Jadi sekali lagi saat ini kita akan melakukan pengaturan awal ya, pengaturan dasar halaman-halaman yang wajib ya, yang wajib harus dibuat oleh website ya atau blogs ya, nantinya harus dipastikan teman-teman ya. Jadi ada beberapa halaman yang memang harus dipastikan ya. Nanti pastikan ya teman-teman juga nanti untuk menyiapkan di sini adalah yang harus kita pastikan adalah menyiapkan logo ya, logo kita sesuai dengan nama brand kita. Ya, nanti untuk pembuatan logo ya, pembuatan logo nanti juga akan saya ada ininya juga ya, ada video edukasinya juga teman-teman. Di sana ada bagaimana cara kita membuat logo yang profesional ya. Kita akan menggunakan bantuan ChatGPT dan Leonardo AI. Ya, tonton ya teman-teman ya. Jadi supaya apa nantinya logo atau tanda pengenal website atau blog kita itu kelihatan itu lebih profesional ya. Jadi pastikan untuk membuat logonya ini nanti teman-teman nanti tonton video saya ya, video saya yang lain ya. Ada videonya nanti yang teman-teman cari di situ, nanti judulnya adalah bagaimana membuat logo profesional ya menggunakan ChatGPT dan Leonardo AI. Nah,
Di sini nanti ChatGPT itu nanti adalah sebagai alat ya yang kita pakai untuk membuat prompt-nya nanti. Kemudian nanti perintahnya ini nanti kita buat di Leonardo untuk membuat logonya. Nah, secara detailnya nanti silahkan tonton di video saya, video edukasi, tips dan tutorial mengenai cara membuat logo profesional menggunakan ChatGPT dan Leonardo AI. Baik. Nah, ini kita lanjut kembali ya, teman-teman. Kita lanjut kembali. Setelah kita nanti di sini pastikan ada logo, kemudian nanti di sini ada halaman home-nya ya, supaya home ini maksudnya kita setiap kali nanti atau istilahnya orang yang klik website kita nantinya bisa kembali lagi ke home halaman utamanya nanti. Kemudian juga nanti di sini sebenarnya ini adalah karena ini ada produk ya kita di sini untuk website bisnis juga sekalian. Tapi ada beberapa yang harus dipastikan ada nantinya ya. Yang harus pasti dipastikan adalah di sini ada saya taruh di bawah ya karena ini memang saya menggunakan kebetulan saya menggunakan di sini yang saya gunakan adalah tema template-nya ya WordPress theme-nya ini adalah yang menggunakan yang berbayar teman-teman supaya kelihatan lebih profesional ya dan menggunakan yang berbayar tidak menggunakan yang gratis ya. Jadi apabila teman-teman nanti sekali lagi ya sebelum saya mulai teman-teman sebelum saya mulai ya bagi nanti teman-teman yang aktif ya, bagi teman-teman nanti yang aktif dari video-video saya, yang nanti dari panduan monetisasi, nanti ada berpeluang nih nanti ada teman-teman sobat panduan monetisasi akan berpeluang mendapatkan giveaway berupa WordPress themes ya, WordPress themes yang premium ya, istilahnya yang berbayar di sini supaya kelihatan tampilannya yang lebih profesional ya seperti di sini ya di sini yang premium ya. Jadi nanti teman-teman akan berpeluang ya. Biasanya kita dari setiap nanti ada komentar yang bagus dan juga misalnya nanti rajin menonton atau rajin aktif lah kita sampaikan aktif akan berpeluang kita akan memberikan banyak giveaway ya teman-teman nanti. Oke, baik kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini yang wajib nanti memang posisinya itu saya taruh di bawah teman-teman. Tapi yang pasti yang harus yang ada nanti halaman yang wajib nanti harus teman-teman buat itu adalah ada yang halaman tentang ya about us-nya. Ini wajib ada. Kemudian juga nanti dia wajib juga ada yaitu kebijakan privasi ya, privacy policy ya. Kemudian syarat ketentuan ini juga bisa harus ditambahkan. Kemudian ada kontaknya ya kontak adminnya ya, ini juga wajib ada nantinya. Ya, kemudian ada juga nanti di sini tambahkan untuk yang halaman ada tambahannya nanti dipastiin ya teman-teman ya. Nah, subscribe-nya nanti ya supaya untuk menambahkannya di sini dipastikan nanti ada juga yang dia kolom nanti untuk subscribe. Kemudian selanjutnya nanti di sini juga nanti dipastikan lagi ada tadi ya term of use, ada syarat ketentuannya ya, kebijakan privasi, ya ini sistem keamanannya dan cookie setting. Jadi dalam artian nanti dipastikan setiap kali orang yang nanti masuk ke website kita juga mereka harus setuju dengan tentang cookie-nya supaya bisa mempermudah prosesnya. Nanti ini dari AdSense itu sangat senang sekali apabila ini informasi ini lengkap ya. Informasi ini yang lengkap. Jadi tolong dipastikan ini hanya tambahannya untuk pengenal bahwa ini sudah ada terregister ya, ada copyrights-nya kita. Baik. Kemudian bisa juga ya apabila kayak tadi adanya adalah layanan bisnis, berarti nanti kita bisa tambahkan dengan plugin yang istilah chatnya menggunakan WA ya, WhatsApp ya, apabila layanan bisnis atau juga mungkin juga blog-blog teman-teman ingin ditambahkan untuk ininya silakan saja ya, boleh-boleh saja pakai dan boleh juga enggak ya, kalau memang mau pakai juga silakan. Nah, jadi untuk di depan ini biasanya adalah informasi-informasi yang penting saja ya ditaruh supaya pengunjungnya atau user itu lebih mudah ingin mencari informasi yang dia butuhkan. Nah, kemudian juga nanti apakah di sini pengunjung itu boleh register enggak atau mendaftar? Apakah dia hanya subscribe aja kayak yang di bawah ya? Karena ini tadi sekali lagi adalah bisnis dan di sini ada layanan-layanan yang berbayar, berarti mereka selain mereka nanti bisa dapat yang gratis juga mereka harus yang berbayar nanti misalnya ada login atau registernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah halaman-halaman dasar
yang wajib ya, yang wajib istilahnya yang wajib nanti harus dipersiapkan oleh teman-teman sobat panduan monet ya. Jangan sampai nanti halaman-halaman tersebut tidak ada nanti otomatis kita nanti akan gagal monet teman-teman ya. Nah, ini adalah bawaan dari template-nya ya, dari template WordPress template-nya ya. Nah, nah kemudian nanti untuk dipastikan juga pada saat di halaman utamanya nanti ya, apabila kita blok biasanya ini langsung isinya bisa juga langsung dibuat di sini nanti blok-bloknya ya atau konten-kontennya. Tapi karena ini tadi bisnis, baru kita taruh di bawahnya langsung adalah untuk bloknya supaya untuk memudahkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan user itu membaca atau menemukan dan istilahnya ada konten baru ya yang baru diupload di website kita seperti itu. Atau bisa saja kita langsung nanti kita siapkan di sini ya. Kalau di sini kan ada paket layanannya ya, di sini ada paket, kemudian di sini blogsnya dan juga ada kontak admin. Nah, ini yang tadi ya informasi-informasi awal yang perlu diketahui oleh teman-teman sobat panduan monet semuanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita melakukan atau kita mengatur halaman website kita? Nah, bagaimana sih kita bisa masuk ke dalam dashboard website kita supaya kita melakukan perubahan-perubahan dan melakukan pengaturan-pengaturan ini? Baik, mari kita simak teman-teman. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingatkan ya kepada teman-teman semua, para sobat panduan monet, untuk apa? Biasakan kita menonton video ini sampai dengan selesai. Ya, jangan di-skip teman-teman, karena kalau nanti teman-teman skip ya, nanti teman-teman rugi sendiri karena ada informasi-informasi atau ada misalnya tips ya atau ada bagian-bagian yang penting ternyata nanti teman-teman lewatkan. Jadi pastikan menonton video ini dari awal sampai selesai ya teman-teman. Baik, pastikan juga bagi teman-teman yang belum subscribe ya, belum subscribe YouTube channel YouTube saya, ya, silakan segera diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa juga diklik notifikasi loncengnya dan pilih semua notifikasi ya. Pastikan subscribe atau bergabung atau berlangganan dengan channel YouTube saya yang namanya follow Panduan Monet ya. Panduan Monet. Klik aja tinggal Panduan Monet untuk YouTube. Bisa juga nih teman-teman menonton juga sebagian dari video-video saya juga ada channel kita Panduan Monetisasi ya, Facebooknya, halaman Facebook, nanti tinggal follow aja @Panduan Monetisasi teman-teman sobat Panduan Monet semuanya ya. Ada juga di halaman Facebook saya juga. Ya, biasanya ada yang di Facebook itu bisa jadi belum ada nanti yang di channel YouTube saya. Jadi teman-teman bisa lihat bisa bergabung di Facebook dan juga bergabung di YouTube supaya apa? Informasinya tetap up to date ya. Seperti saat ini bila teman-teman berkunjung ke Facebook saya di halaman Panduan Monetisasi, di sana nanti teman-teman bisa melihat ada video-video tentang monetisasi tentang Facebook di sana ya. Bagaimana agar bisa kita cepat termonetisasi, bagaimana supaya kita jangkauan kita semakin luas ya. Kemudian kita bisa secara algoritma kita terindeks seperti itu ya. Bagaimana supaya kita segera bisa mendapatkan passive income ya lewat Facebook, itu bisa ada juga di video-video yang sudah saya upload di halaman Facebook saya ya teman-teman di Panduan Monetisasi. Baik. Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan kita. Pembahasan inti kita adalah bagaimana untuk melakukan pengaturan dashboard website kita ya, pengaturan website kita. Kemarin kita sudah masuk ke pertama yang bisa kita lakukan di awal aja, kita bisa juga nanti gini teman-teman, kita bisa masuk lewat ya, kita bisa saja nanti masuk lewat hosting kita ya, kita bisa saja masuk lewat hosting kita seperti kemarin kita sudah masuk, misalnya ini teman-teman sudah masuk ke hosting ya, teman-teman semua sudah masuk ke hosting. Nah,
Nanti teman-teman pada saat masuk ke hosting, biasanya kita nanti akan begitu kita cek nanti ya, kita cek ini misalnya main mode ininya ya, kita tinggal klik nanti dia adalah website ya. Nanti di website ini akan muncul website list ya. Nah, dari sekian banyak nanti ini kita misalnya klik yang ini ya, kita klik yang kemarin kita kasih contoh sebelumnya. Ini ada panduan monetisasi apa sorry. Misalnya ini kan ada kemarin kita sudah buat adalah next movie ya, teman-teman, ada next movie ya. Nah, karena kemarin kita sudah buat websitenya next movie, bisa saja teman-teman bisa langsung masuk ke klik WordPress admin atau bisa lewat dashboard ya. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita lewat hostingnya kita ya, masuk ke dashboard hosting kita. Setelah sudah masuk, kita cek website kita ya. Kita kemarin cek websitenya, kita bisa klik ini, kita bisa lewat dashboardnya dulu, kita lihat dashboard. Nah, dari dashboard ini akan ini adalah yang sudah terinstall. Nah, kita bisa cek dulu nih satu-satu ya. Kita bisa cek satu-satu teman-teman, apa saja yang sudah ada di dalam website kita ya, apakah kondisinya seperti apa. Nah, ini kita cek semuanya dulu. Nah, ternyata dia sudah ada ya, sudah ada WordPress-nya ya, sudah terinstall dan juga sudah ada SSL-nya juga sudah terinstall teman-teman. Karena kemarin kita beli paket yang baru ya, paket yang terbaru, di mana pada saat kita pembelian hosting juga sudah plus dapat domain dan juga sudah langsung dapat SSL-nya. Untuk pemesanan yang minimum, yang paketnya itu adalah paket yang pemula itu yang premiumnya itu, kemudian nanti kalau memang bisa nanti mau dikembangkan ke bisnis ya silahkan baru ke bisnis ya, silahkan sesuai dengan anggaran teman-teman sobat panduan monet semua. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian setelah ini kita bisa klik langsung yang di sini atau juga kita bisa ke WordPress admin. Ini sama saja, silakan nanti dipilih teman-teman. Contoh kita ambil yang WordPress ini ya, kita klik. Nah, dia akan diarahkan ya, dia akan diarahkan ke dashboard website kita, tapi masih di dalam hosting kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini lagi proses ya, teman-teman, sambil ditunggu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman ya. Nah, ini dia masih kita melakukan proses editingnya itu lewat hosting kita. Nah, ini akan bentukannya seperti ini ya. Nah, cuma saya sarankan untuk memudahkan kita proses editing dan proses pengaturan ya, pengaturan dari website kita, dari dashboard website kita. Saya sarankan teman-teman klik langsung yang WordPress ini ya, yang ada logo W besar ini ya. Nah, kita klik yang di sini. Ya. Kemudian kita yes ya, kita klik left. Nah, ini nanti teman-teman langsung diarahkan ya, langsung diarahkan ke halaman atau ke dashboardnya ya, dashboard website teman-teman semua. Nah, ini ya namanya kemarin ya. Nah, inilah dia yang kita sebut dengan dashboard website kita ya, dashboard website kita. Nah, di sini teman-teman nanti akan bisa melihat ya, ini nanti akan kita lakukan pengaturannya teman-teman di sini semua. Ya. Baik. Karena ini materinya agak sedikit panjang ini teman-teman, jadi kita harus benar-benar bersabar ya. Pastinya mungkin bisa teman-teman sambil siapkan snack kah atau sambil kopi, kita sambil santai, sambil kita bisa langsung praktek, sambil edit kita lakukan pengaturan-pengaturan website kita lewat dashboard website kita. Siap? Mari kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan. Hal pertama yang setelah kita misalnya masuk ke dashboard kita, ya kita masuk ke dashboard kita, yang perlu kita nanti yang dicek di awal, ya yang harus kita cek di awal adalah kita pastikan dulu pluginnya. Ya, ini nanti ada plugin-plugin dasar yang wajib nanti para sobat panduan monetisasi harus install ya, harus install di dashboard website teman-teman semua. Baik, kita lihat dulu nih, kita cek dulu pluginnya. Ya, langkah awal kita cek pluginnya dulu, teman-teman. Ya, kita cek ya satu-satu. Nah, saat ini dashboard ini karena bisa jadi dari hostinger sendiri itu merekomendasikan itu kita menggunakan SEO-nya itu ya perangkat SEO-nya itu dia direkomendasikan adalah all-in-one SEO. Sebenarnya selain
all in one SEO, ada satu lagi ya, ada satu lagi SEO yang begitu juga cukup mumpuni ya, yaitu yang kita sebut dengan Yoast SEO ya. Yoast ya, Yoast SEO. Nanti saya kasih tunjuk ya, selain all in one SEO. Tapi begini teman-teman, apabila teman-teman di sini nanti blognya ya, blog berita ya, blog berita supaya lebih cepat terindeks dan nantinya lebih mudah pada saat kita akan daftarkan di Google News. Nah, ini kabar baiknya teman-teman. Nah, bisa jadi nih supaya nanti pengunjungnya besar, pengunjungnya banyak dan kita bisa juga nanti website kita bisa daftarkan di Google News ya. Saya rekomendasikan juga di sini teman-teman. Saya rekomendasikan di sini kita menggunakan all in one SEO ya, all in one. Karena apa? SEO ini, SEO all in one SEO ini itu dia sudah langsung ya, sudah ada di sana adalah nanti dia sudah langsung bisa terindeks nantinya teman-teman. Sudah terindeks untuk Google News-nya ya. Baik. Kemudian kita cek di sini bagaimana caranya ngecek apa aja sih yang ada di all in one SEO. Nah, sebenarnya nanti mau apa kalau misalnya supaya fiturnya semuanya nanti terbuka, apabila teman-teman ingin menggunakan all in one SEO, saya sarankan yang menggunakan yang pro ya teman-teman ya, supaya semuanya terbuka. Coba kita cek ke pengaturannya dulu ya. Kita cek pengaturan all in one SEO. Ya, ini adalah untuk AIO SEO ya, yang disingkat AIO. Nah, ini adalah pengaturannya teman-teman. Di awal ya, pada saat kita melakukan konfigurasi atau melakukan pengaturan awal SEO kita, ini paling penting pertama kali harus kita lakukan. Jangan sampai nanti nih teman-teman sudah buat konten ya, tapi kita belum mengatur SEO kita. Ya, ini sangat-sangat percuma sekali teman-teman. Bikin SEO capek-capek bikin konten ya, tapi SEO-nya belum kita atur tuh. Ini yang seringkali membuat website kita itu tidak terindeks ya, atau lama nanti terindeksnya ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini pada saat kita nanti sudah kita lakukan tadi pengaturan awal, yang lakukan ini ada tinggal kita jalankan setup-nya ya teman-teman ya. Kalau misalnya belum paham, kita bisa juga baca panduannya, panduan setup. Tapi karena di sini kita sebenarnya tinggal mengikuti saja teman-teman ya. Tinggal ikuti saja apa yang diperintahkan ya, diperintahkan. Contoh, kita jalankan setup. Nah, selamat datang di sini, kita ayo mulai ya, kita mulai. Nah, seperti ini. Kategori. Nah, di sini tadi. Nah, makanya harus ini juga yang harus dipastikan teman-teman dari awal ya. Ini harus pastikan dari awal. Apabila kategori website kita nanti kita pengen masuk ke diterima oleh Google News, pastikan dari awal teman-teman buat ini adalah kategorinya berita, teman-teman. Jangan teman-teman buat kategorinya blog. Karena kenapa? Pada saat nanti teman-teman membuat kategorinya dia blog, otomatis kita akan susah nantinya pada saat kita akan mengajukan sebagai Google News nantinya ya. Ini akan susah diterima di Google News karena apa, kita blog, paham ya. Tapi di awal kita misalnya contoh ini kita buat dia adalah kategorinya saluran berita terlebih dahulu misal ya, berita misalnya ini next movie, mungkin berarti tentang berita seputar apa nanti, tentang film-film lah atau apa misalnya contohnya di situ, atau nanti tentang apa, berita tentang wisata ya, jalan-jalan kita, berita apapun di situ nantinya ya. Nah misalnya teman-teman itu bertoko online ya berarti toko online ya, atau bisnis dan portofolio, silakan nanti dipilih kategorinya dulu. Nah kemudian judul halaman, nah di sini kita harus mulai atur teman-teman ya. Dari sinilah pengaturan awal kita yang akan mempengaruhi nantinya akan mempengaruhi kinerja dari website kita. Nah, dipastikan ini ya, mau seperti apa. Nah, begitu ya. Mau seperti apa nanti websitenya. Nah, misalnya di sini judulnya apa? Next movie kah atau apa? Misalnya contoh di sini adalah drama misalnya.
drama serial terbaru. Nah, misalnya ini contoh di home-nya ya, pada saat misalnya home meta deskripsinya. Di sini adalah drama serial terbaru. Kita buat apa? Separatornya ya. Ini saya spasi, teman-teman. Nah, kemudian apa lagi keterangannya? Mungkin bisa kita buat di sini ya. Drama Cina. Ya, kita buat lagi drama Korea. Seperti ini misalnya ya. Terus kemudian kita buat lagi misalnya film pendek misalnya ya. Short movie atau misalnya ya. Oke. Misalnya ini adalah untuk halamannya ya, drama serial terbaru ya, drama Cina, drama Korea lah apa nanti silakan ya. Nah, kemudian di sini adalah untuk deskripsinya ya, deskripsinya. Jangan sampai lupa teman-teman. Nah, kuncinya pada saat teman-teman melakukan pengaturan di deskripsi, pastikan deskripsi yang teman-teman buat ini ya mengandung kata kunci target ya, kata kunci kata kunci targetnya. Misalnya contoh kita ingin menargetkan apa? Misalnya di sini tentang apa? Contoh di sini kumpulan video, misalnya kita buat ya, kumpulan video film pendek atau kita buat di sini short movie. Nah, ini udah masuk satu ya, short movie dan drama serial serial terbaru. Nah, kita tambahkan misalnya apa saja misalnya ya, drama Cina, drama Korea, drama Jepang, misalnya sinetron Indonesia, dan film pendek lainnya misalnya ya. Nah, ini untuk deskripsinya ya. Ini seperti ini gitu. Dan dipastikan jangan terlalu panjang ya teman-teman. Halaman deskripsi ini tidak boleh terlalu panjang ya. Soalnya tidak boleh terlalu panjang. Baik, kalau sudah sekiranya sudah nanti, kemudian kita klik simpan ya, kita klik simpan. Nah, setelah itu kemudian kita cek apakah ini orang atau organisasi. Karena kita punya pribadi, kita buat orang ya. Kemudian siapa pemiliknya? Nah, misalnya oke kita buat tadi ya pemiliknya kita ya. Tadi kan untuk halaman teman-teman pada saat mendaftar tadi ya di awal ya. Oke, tempelkan URL gambar atau gambar baru. Bisa saja nih ya, bisa nanti teman-teman bisa membuat gambar ya, gambar ininya. Silakan ya, kalau mau dirubah unggah atau profil gambar silakan diunggah di sini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi bagusnya sih saran rekomendasi ini baiknya diunggah saja gambar logo kah atau gambar apa silahkan ya nantinya di sana. Kemudian untuk profil sosial media, nah ini lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman sudah ada ya, silakan gunakan ya. Oke. Contoh ya, saya buat di sini misalnya www.facebook.com terus panduan monetisasi misalkan ya teman-teman ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama, misalnya Twitter tidak ada, adanya IG misalnya ya. IG coba kita buat, tapi di sini ganti ya Instagram. Nah, kemudian TikTok juga misalnya.
Atau bisa begini teman-teman, tinggal dihapus. Yang udah pasti sama, nanti username Anda, kita tinggal ketik adalah panduan monetisasi. Karena ini sama semua ya, ya langsung otomatis. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, kemudian selanjutnya fitur SEO yang ingin diaktifkan. Nah, ini tadi yang saya maksud ya teman-teman ya. Karena dikarenakan ini masih yang gratisan yang di sini, makanya semua belum centang hijau ya. Nah, jadi apabila ingin semuanya ini fiturnya terbuka, apabila teman-teman ingin semua fiturnya terbuka, jadi teman-teman sih disarankan tadi adalah untuk membeli yang pro ya, beli yang pro, yang berbayar. Nah, di sini kita SEO lokalnya Pro hanya bisa didapatkan di Pro semua ini ya. Ini SEO gambar di Pro. Kemudian untuk penulis adanya di Pro juga ya. Nah, video sitemap ini juga adanya di Pro ya. Kemudian sitemap berita. Nah, ini tadi yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi nanti dia kan otomatis ya pada saat tadi kita di awal udah pilih dia adalah berita, blog berita, nanti dia AIO SEO ini tadi dia langsung ya mengirimkan artikel kita ke Google News ya. Jadi dalam waktu nanti 2 kali 24 jam ya dia akan terkirim nanti ke sana karena dia sudah ada sitemap-nya khusus untuk sitemap berita. Ini kelebihannya ya, kelebihannya di AIO SEO ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa fitur-fiturnya ya, yang fitur-fitur yang tersedia di Pro ya, tapi tidak tersedia yang di gratis ya. Kalau sudah kita simpan dan lanjutkan. Karena ini kan kita tidak bisa karena dia bukan Pro ya, teman-teman ya. Ya. Nah, selanjutnya pengaturan selanjutnya ini tadi yang kita sudah buat ya. Sini. Ini tadi yang sudah kita ketikkan. Drama serial terbaru, drama Cina, drama Korea, short movie tadi ya. Ini adalah tadi deskripsinya tadi. Nah, sudah terbaca ya, sudah muncul dia itu drama serial terbaru nanti. Oke, dalam pengerjaan apa langsung live nih sudah live ya. Jadi nanti langsung siap terindeks teman-teman. Oke, aktifkan sitemap-nya, sudah kita aktifkan. Ini sudah oke, kalau simpan dan lanjutkan ya. Ya. Nah, di sini sudah ini ya, sudah siap ya. Sudah selesai, simpan dan lanjutkan lagi. Ya, selesai ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja ya, hanya seperti ini saja kita ingin mengaktifkan ya, mengaktifkan AIO SEO ya, AIO SEO ya. Nah, apabila teman-teman tadi ingin semuanya terbuka, yang ini tadi terbuka, kita beli dan install ya. Tapi kalau memang untuk sementara kita mau yang gratis ya nggak apa-apa, berarti kita klik nanti saja ya. Cuma kalau memang dari awal tadi teman-teman memang targetnya ini nanti adalah blog berita dan supaya dia nanti bisa terindeks dan nanti bisa diterima di Google News, saya sarankan teman-teman sobat panduan monet semuanya ya, beli saja dan install sekarang ya. Nanti ada paket-paketnya ya, ada paket-paketnya silakan pilih saja. Tapi kalau untuk sementara mau yang gratis juga nggak apa-apa. Kita klik nanti saja ya. Oke, kita klik nanti saja di sini. Nah, ini sudah ya, ini sudah. Kemudian nanti akan diminta sambungkan ke Google Search. Nah, ini juga harus kita atur ya. Kita harus atur supaya kenapa? Kita terindeks ya tadi supaya kita nanti terindeks ke Google Search ya. Oke, kita langsung sambungkan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita lewati ya. Nah, kemudian nanti dia akan bertanya teman-teman. Tadi kan kita daftarkannya itu tadi lewat yang Sindaharjaya. Kita klik ini dulu ya. Continue. Kita klik all aja ya teman-teman ya. Habis itu continue. Oke. Complete connection. Nah, sudah komplit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, AIOSIO-nya sudah selesai ya.
Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, ini sekali lagi, kalau kita mau yang approve tadi sudah beli, kita suruh biasanya kita suruh minta masukkan lisensinya di sini. Tapi karena kita ini masih yang gratis, berarti kita lewati aja step ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, ini sudah. Ini juga nggak apa-apa. Atur ini, oke. Selesaikan setup dan pergi ke dashboard. Kalau udah selesai, kita selesaikan saja ya. Nah, pengaturan awal sudah selesai ya. Pengaturan awal sudah selesai. Selamat teman-teman, pengaturan awal kita sudah selesai. Oke, di sini ya, di sini kita nanti harus nanti ya halaman dari AIOCO-nya udah langsung memberikan penilaian ya, penilaian terhadap SEO dari website kita. Di sini nilai kita baru 74 dari 100. Kenapa masih 74 dari 100 ya? Karena kita kan belum melakukan pengaturan sama sekali tadi ya. Tidak usah kita panik di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena ini masih kita menggunakan bawaannya tadi ya, halaman bawahnya belum kita atur sama sekali tadi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ya ini nggak apa-apa. Tapi ini adalah boleh dikatakan untuk template-nya yang template bawaan yang tadi awal kita pilih tadi ini nilainya dia skor SEO-nya itu dinilai oleh AIO SEO itu adalah 74 template bawaannya ya. Makanya kalau ingin mencari yang template bawaannya yang dia bagus ya kita pilih yang pro teman-teman ya. Memang sih di awal itu sepertinya kesannya itu investasinya besar. Ya, cuma kalau memang kita serius ya, kalau kita serius ingin jadikan ya, kalau kita serius ingin jadikan website atau blog kita ini sebagai sumber penghasilan kita ke depannya, ya mau nggak mau dari awal memang kita harus investasi. Ya, tidak perlu harus yang mahal-mahal sekali, tetapi kita investasi yang benar-benar mana yang kira-kira yang penting saja yang atau yang perlu ya. Seperti tadi untuk AIO SEO saya rekomendasikan itu kita ambil yang pro teman-teman ya. Terus yang kemudian kalau template kita coba nanti kita cari. Nah kalau misalnya berita berarti kita cari template-nya itu nanti yang tentang template yang berita yang pro ya, yang pro juga nggak apa-apa. Di awal kita kelihatan investasinya apabila memang dananya nggak usah terlalu besar mahal ya. Nantinya itu akan membantu kecepatan traffic kita ya supaya lebih tercepat terindeks. Kalau gratisan ini nanti akan terbaca bahwa kita di sana masih ada label label dari pemilik ya. Nanti walaupun misalnya nanti di tempat dia muka itu tidak terlihat, tapi pada saat di algoritmanya kita ngelihat algoritmanya di sana itu nanti akan terindeks terbaca dia. Kalau itu adalah yang gratis dan masih ada logo pemiliknya soalnya di sana ya teman-teman di sana. Makanya akan lebih lambat ya, akan lebih lambat nanti di sana. Baik, sekali lagi ini kita sudah ya, sudah selesai untuk pengaturan untuk ininya. Kemudian kita balik lagi ya ke plugin yang selanjutnya ya. Oke, langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita cek lagi ya, mana yang perlu kita atur. Oke. Ya, ini masih plugin-plugin yang dasar, tapi ada plugin yang memang nantinya ya, nantinya teman-teman yang memang wajib nanti juga diinstal ya, teman-teman ya. Nah, begini teman-teman. Kita coba klik aja ya, kita klik install lagi ya, tambahkan plugin baru ya. Tambahkan plugin baru. Nah, di sini nanti saya kasih contoh ini ya, editor klasik ya, editor klasik diinstal. Ya, editor klasik dan juga untuk classic widget juga ditambahkan teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian ya, kemudian ada juga yang perlu kita tambahkan adalah yang kita bicara header ya, header footer. Yang header footer ya teman-teman ya. Ini juga perlu nanti kita cek.
Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini juga perlu ditambahkan ya teman-teman ya. WP kode insert insert header footernya ya. Ini nanti coba ditambahkan. Oke, kemudian sudah cukup ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang kalau misalnya tadi kita menggunakan AIO SEO tadi yang Pro ya, sebenarnya sudah lebih mudah karena ada gambar apa semua langsung mereka optimasi ya, sudah langsung dioptimasi gambarnya segala macam ya. Cuma kalau misalnya kita nanti terlalu banyak juga nanti plugin itu juga akan mempengaruhi juga kecepatan. Jadi jangan terlalu banyak juga nanti plugin-plugin yang kita akan tambahkan ya. Yang seperlunya saja teman-teman. Misalnya apakah teman-teman perlu nanti menggunakan Elementor ya, kita baru tambahkan. Apakah kita nanti perlu menggunakan misalnya tadi menggunakan WA misalnya, kita tinggal tambahkan saja teman-teman. Tapi kalau nggak perlu nggak usah ya, nggak perlu karena kalau untuk blog-blog berita sepertinya tidak perlu karena mereka lebih banyak langsung komentar saja di uh, dari misalnya konten yang kita muat ya, dia langsung komentar ya. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita aktifkan ya. Setelah tadi kita tambahkan, jangan lupa kita aktifkan teman-teman ya. Kita aktifkan. Hmm. Ya, kita aktifkan. Nah, sudah ya, karena ini nanti kita akan melakukan perubahan-perubahan tadi ya, setting tadi. Nah, ini semua sudah aktif ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada satu hal yang pengen saya garis bawahi, teman-teman. Di sini ada Hostinger AI ya, ada Hostinger AI. Inilah ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal pada saat kenapa kita memilih Hostinger, karena Hostinger itu menyediakan satu perangkat yang disebut dengan Hostinger AI ini akan sangat membantu sekali nanti teman-teman pada saat ingin ingin membuat konten tapi bingung nih idenya apa. Kita bisa menggunakan Hostinger AI nanti teman-teman pada saat membuat ini. Nanti AI akan membantu untuk menyiapkan konten kita. Bahkan konten ini benar-benar original ya teman-teman. Kita akan aman, kita akan bebas dari plagiat. Kalau sebelumnya kita kalau tidak ada hosting, ayo aduh kita ribet sekali ya, kita ribet sekali harus buat lagi apa segala macam. Tapi di sini dia sudah langsung, kita pun nanti bisa edit ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di istilahnya tutorial ya, tutorial materi yang selanjutnya nanti ya, bagaimana pada saat kita mulai membuat konten ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat kontennya teman-teman. Baik, nah ini semua udah plugin sudah ya. Nah, sekarang baru kita melakukan pengaturan temanya, teman-teman ya. Kita melakukan pengaturan temanya. Kita langsung klik sesuaikan ya kita dari tampilan kita bisa kita klik tema atau kita sesuaikan. Nah, bisa kita cek dulu ya, kita cek dulu temanya ya, kita cek dulu tema. Ya, di sini kita ada temanya saat ini yang sedang aktif teman-teman ya. Kita saat ini yang sedang aktif ini kita menggunakan yang Astra ya. Kita menggunakan yang Astra teman-teman. Ini ada beberapa tema. Nah, begini. Ini ada beberapa, ada satu, dua, tiga, ada empat tema yang nantinya atau ini yang tidak terpakai. Kalau saya sarankan teman-teman, kita hapus saja ini ya. Kita hapus saja karena ini nanti akan mempengaruhi akan sangat mempengaruhi kecepatan ya ini akan sangat mempengaruhi kecepatan kita nanti. Jadi saya sarankan dihapus saja, tidak usah ada di template kita ya, kita hapus saja dia. Supaya apa? Mengurangi beban ya, mengurangi bebannya nanti. Oke. Nah, jadi kita tinggal fokus kepada tema yang sudah kita pilih ya. Kalau mau diganti lebih baik ganti. Misalnya kita udah beli template ya. Kita beli template yang berbayar ya, misalnya yang pro ya. Baru kita tinggal ganti dan ini nanti dihapus yang bawaannya ya, yang pilihan bawaan yang gratis. Nah, langkah selanjutnya kita bisa langsung dari sini sesuaikan atau dari sini yang sesuaikan ya. Bisa yang dari ini tampilan tadi kita klik sesuaikan atau langsung begitu kita tinggal tadi ya. Oke, ini sama saja ya kalau kita klik dari sini sesuaikan atau sini sesuaikan. Kita sesuaikan misalnya. Nah, ini adalah tampilannya.
begini ya tampilannya ya. Tampilan pada saat kita akan melakukan penyesuaian atau melakukan editing dari website kita, teman-teman. Nah, tadi kita ingin mengubah nih blog about destination ya. Kita mau ubah ini misalnya. Atau kita mau ubah ada tambahkan tadi ada apa? Kebijakan privasi, syarat ketentuan dan segala macamnya ya. Ini nanti kita bisa lihat kita kan udah terlihat ya. Oke. Mau ada lagi yang mau kita atur enggak gitu misalnya ya. Mau kita rubah nih Pak, mau kita rubah. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini misalnya ini ada single page. Nah, di sini model tampilannya teman-teman ya. Model tampilannya kita bisa dia model yang saat ini seperti ini ya. Kita juga bisa pilih ya. Kita bisa pilih model-modelnya. Nah, atau yang model begini atau yang ini kalau di sini seperti ada kontainernya ya, seperti ada ininya. Nah, misalnya kita bikin yang normal aja deh, nggak usah nanti ada kontainernya. Kita buat yang seperti ini. Ya, kemudian itu layoutnya kita atur. Ini tergantung dari masing-masing temanya ya, teman-teman ya. Tidak semua sama ya. Kemudian nanti setelah sudah pastikan kita terbitkan. Ya. Nah, kemudian page-nya ya, oke, sudah. Kemudian nanti ya header. Nah, di sini ada set and logo nih. Kita pilih logo tadi ya. Kita logonya ini kan masih kosong ya. Kita misalnya contoh kamu buat logonya apa ya gitu kan. Coba saya mau buat logo dulu misalnya. Kita cek ya yang sudah ada misalnya teman-teman ya. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya. Mau pilih yang mana kita? Ini misalnya contoh logonya. Oke, mana kita yang pilih ya? Inilah misalnya ya. Kita ambil ini logo ya. Kita ambil ini misalnya nanti logo websitenya atau kita ambil yang dia yang ini. Oke, kalau sudah kita klik open. Kita tambahkan ya. Ini pastikan ditulis ya logonya ya. Tadi kita judulnya itu adalah drama serial terbaru, drama Cina, drama Korea, drama Jepang, sinetron Indonesia, dan film pendek short movie. Intinya teman-teman, ini pastikan ya, pastikan kata kunci target kita ya, kata kunci target kita masukkan ya, seperti itu. Nah, ini akan membantu juga mempercepat ya nantinya terindeks. Nah, ini dia. Apakah ini nanti logo mau di apa? Potong enggak? Nah, kita lewati saja ya supaya tidak terpotong teman-teman. Nah, dia sudah muncul di sini ya. Sabriana TV. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ini contohnya. Aduh, ini kok kelihatannya lebih panjang. Oh, bisa saja nanti kita ganti lagi ya. Ganti logo. Ternyata kayaknya masih kurang dah. Kita mau ganti yang lain. Misalnya yang model panjang deh. Kita cari yang model yang panjang ya teman-teman ya supaya lebih menarik. Nah, misalnya ini ya, kita buatlah panduan monetisasi misalnya ya. Tadi apa dia?
Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Memang kelihatannya tidak nyambung. Ini hanya contoh buat teman-teman memudahkan ya, nanti saya kasih contoh langsung di sini ya. Lewati pemangkasan. Nah, lebih enak ya ngelihatnya ya. Panduan monetisasi misalnya. Ini misalnya ya logonya ya. Ini misalnya logonya. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita tinggal klik ya. Mau kita rubah lagi, silakan. Misalnya sambil kita unggah lagi ya, kita pilih lagi mau seperti yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan deh. Logonya mau model yang seperti apa ya, yang lebih menarik istilahnya ya. Oh ini kayaknya menarik ini. Oke ini aja TDS ya, TV drama seri. Ini kayaknya lebih enak, menarik nih. Oke, lebih nyambung ya teman-teman ya. Judulnya tadi ya. Iya, TV drama seri. Oke, kemudian kita terbitkan. Nah, ini sudah ya, sudah pengaturannya. Kemudian kita ke pengaturan yang lain. Ya, kita ke pengaturan yang lain. Keluar dia. Kita sesuaikan dulu. Ya, kalau dia sudah, ya, kalau dia sudah yang tadi sudah logo, kita cek yang global. Ini oke, ini untuk ininya tipografinya, nah, untuk pembuat headernya, ya, untuk di halaman atasnya ya, I'm Melissa Travel Box. Nah, ini ya. Nah, tadi sudah logo beda bentuk perangkat retina. Silakan mau ditambahkan juga boleh ya. Judul situsnya. Nah, di judul situsnya mungkin kita rubah ya. Kita rubah menjadi TV drama seri misalnya ya. Judul situsnya. Kemudian slogannya. Misalnya di sini adalah drama serial terbaru. Silakan ya, set ikonnya, silakan dipilih lagi. Set icon tadi kita menggunakan ini saja kan tadi sudah ada ya, terbitkan. Oke teman-teman, sampai di sini ya, kita kemudian klik sini, sudah semua, sudah di sini. Kemudian untuk pengaturan bloknya ya, nggak apa-apa dia halamannya. Nah ini dia ada single page dan set page-nya. Kita cek ini ya. Nah untuk di bawahnya ya, ini untuk halaman bawahnya mau kayak gimana modelnya ya teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman mau untuk pengaturan yang bawah ya. Ini copyright-nya mau diubah kah atau apa di sini. Ini untuk halaman copyright-nya nanti tinggal diisi saja. Misalnya copyright-nya nanti keterangannya apa ya. Copyright ya ini tahunnya ya, tahun sekarang. Saya titelnya nanti dia akan munculnya nanti saya titel kita dia biasanya ya. Sudah secara otomatis dia. Ya. Oke. Terus untuk desainnya. Oke. Oke, kalau kita sudah nanti semuanya, sudah nanti ini ada menu. Menu itu adalah primary menu utama nanti kita akan atur di nanti di widget menu ya, pengaturan halaman-halaman. Jadi kita harus buat halaman baru dulu teman-teman nantinya ya, supaya dia nanti akan muncul ya. Baik, sampai di sini untuk pengaturan dasar semoga semua teman-teman sudah memahami ya untuk pengaturan awal ya, pengaturan awal sebelum kita membuat halaman-halaman tadi ya, halaman-halaman ini adalah pengaturan awal dulu yang perlu teman-teman ketahui ya, yang harus teman-teman ketahui. Jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mulai membuat halaman-halaman baru ya, membuat halaman-halaman baru sebelum kita nanti membuat blogsnya, kontennya teman-teman. Jadi tadi kita adalah melakukan pengaturan di awal, pengaturan SEO-nya kalau kita bilang optimasinya ya, pengaturan optimasi awal website kita atau blog kita. Ya,
seperti apa sih hasilnya dari yang tadi pengaturan awal kita? Nah, bisa kita nanti klik aja langsung di sini, klik ada gambar rumah ini ya, kunjungi situs. Nanti kita langsung bisa lihat dulu nih. Nah, tadi udah kita atur ya nama ininya ya. Nah, nanti kita di kelas selanjutnya ya teman-teman, di kelas selanjutnya kita bisa saja melakukan pengaturan-pengaturan ini ya. Nanti kita akan melakukan pengaturan dan membuat halaman-halaman baru. Bagaimana cara membuat halaman-halaman baru ya untuk kelas berikutnya. Jadi pastikan teman-teman terus simak dan tonton video-video yang sudah dan akan saya upload di channel YouTube saya ya, di channel YouTube saya Panduan Monet. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Dan silakan untuk tema berikutnya ya, topik berikutnya kita akan mulai membuat halaman-halaman baru ya, membuat halaman-halaman baru supaya website kita semakin terlihat bagus ya, terlihat profesional dan kita akan pengaturan nanti bagaimana untuk membuat kontennya halaman baru dengan kata kunci ya, dengan memasukkan kata kunci di dalamnya nanti, termasuk hashtagnya dan pengaturannya. Kalau begitu, terima kasih teman-teman, Sobat Panduan Monetisasi. Salam monet dan sampai bertemu di kelas berikutnya. See you again.